Namaku Gary. Aku ingin menceritakan pengalamanku makan bubur di sebuah pasar yang lokasinya tidak jauh dari tempat aku tinggal. Kurang lebih jaraknya sekitar 600 meter. Pagi itu, waktu menunjukkan pukul 10 di layar handphoneku. Aku pun pergi menemani ibu untuk membeli obat di apotek dekat sebuah pasar. Saat itu keadaan pasar sudah sangat ramai. Begitu juga keadaan di apotik yang dalam keadaan ramai dengan antri. Kurang lebih sekitar 15 menit kami menunggu. Akhirnya kami bisa membeli obat yang kami butuhkan. Setelah keluar dari apotik, aku melihat gerobak tukang bubur yang mangkal tidak jauh dari apotik. Lumayan banyak juga orang yang mengantri untuk beli bubur di situ. Aku pun tergugah untuk mengajak ibuku sarapan bubur. Karena pikiranku selalu terngiang, biasanya dagangan yang ramai didatangi calon pembeli berarti makanannya sangat enak. Langsung saja aku ikut mengantri dan memesan 2 mangkok bubur. Setelah mengantri kurang lebih 3 menit, tukang bubur pun menyodorkan 2 mangkoknya padaku. Tidak sabar, aku langsung mencicipi 1 mangkok yang sudah disodorkan oleh tukang bubur itu. Dan benar, rasanya sangat enak. Segera aku hampiri ibuku untuk membeli buburnya. Tapi sepertinya ibu terlihat lingsatan dan malah berkata, Tempatnya kotor, deket got, udah gitu bau lagi. Tapi kok yang beli banyak banget ya? aku pun terdiam, gak enak hati. Ibuku berkata seperti itu. Aku pun melihat sekeliling tempat orang yang pada makan di tempat. Meskipun keadaannya berbanding terbalik, mereka justru sangat menikmati buburnya tanpa risih dan memperhatikan lagi keadaan sekitar yang notabene kotor dan berbau. Terdorong rasa isengku, diam-diam aku membuka kamera di handphoneku dan aku foto sekeliling tempat di mana aku makan bubur saat itu. Seperti biasa, ritual umum yang dilakukan umat beragama, sebelum makan, aku dan ibuku pun berdoa, ucapkan basmalah, dilanjutkan dengan doa makan. Setelah itu, aku ambil kecap dan sambal, sekaligus menambahkannya ke dalam bubur. Setelah berdoa dan mencampurkan, tanpa kompromi, mulut dan tangan kananku gak sabar lagi menyendok bubur dan segera menyantapnya. Bubur pun mendarat di lidahku. Tapi kok ada yang aneh? Dalam hati berkata. Hanya berserang 8 detik setelah aku berdoa dan memakan bubur itu. Tiba-tiba rasanya buburnya pun berubah menjadi hambar. Tidak ada rasa sama sekali, bahkan cenderung pahit. Ironisnya, kondisi itu dalam waktu bersamaan dialami ibuku juga. Buburnya kok jadi pahit ya? Ibu jadi enak. Brutu ibuku setelah memakan 2-3 sendok buburnya. Tidak berpikir panjang lagi, aku pun segera mengajak ibuku beranjak dari tempat itu, sekalian sambil memberikan uang kepada si tukang bubur. Membayar senilai harga 2 mangkok bubur yang aku pesan. Sesampainya aku di rumah, ibuku turun duluan. Namun, baru saja aku melihat ibuku melangkah masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba saja ibuku muntah-muntah.
Bubur itu memang berubah rasanya setelah aku dan ibuku membaca doa sebelum makan. Aku pun berpikir, kenapa bisa seperti itu ya? Hari pun mulai gelap. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 9:50 malam. Segera aku rebahkan saja badanku sambil memandangi langit-langit. Tiba-tiba saja ingatanku tertuju pada foto yang sempat aku abadikan waktu makan bubur pagi tadi. Sekilas memang tidak ada yang terlihat aneh pada foto yang kuambil. Namun ada satu foto yang sangat mengejutkan. Aku melihat di foto itu ada sesosok bayangan yang sedang membungkuk di atas panci tukang bubur itu. Terdorong oleh rasa penasaran, aku langsung mengirimkan foto-foto itu ke salah satu temanku yang juga seorang editor foto. Berdasarkan penjelasan dari temanku, bayangan itu adalah bayangan dari matahari dan pantulan cahaya. Meskipun agak ragu untuk percaya, aku terus berusaha berpikir positif tentang foto itu. Ya, mungkin memang itu adalah pantulan cahaya matahari pagi yang sedang terik. Aku pun akhirnya tertidur pulas. Hingga akhirnya di tengah malam, tiba-tiba saja aku merasakan ada air yang menetes ke muka aku. Tapi aku masih belum bisa untuk buka mata karena sangat terasa mengantuk sekali. Tapi lama-kelamaan aku juga mencium bau busuk di sekitar kamarku. Aku pun langsung buka mata dan benar saja, bau busuk itu berasal dari sosok yang berdiri tepat di mukaku. Sosok itu mengeluarkan cairan mulutnya dan meneteskan ke arah mukaku dan berwajah sangat menyeramkan. Aku pun teriak dan mencoba melempar sosok itu dengan gulingku. Sampai akhirnya ibu dan kakakku datang ke kamarku karena kaget mendengar teriakanku. Aku pun berbicara kepada ibu dan kakakku kalau aku hanya bermimpi buruk. Aku pun melihat sekeliling kamarku dan sosok itu pun telah hilang. Namun mukaku masih sangat terasa basah, seperti berkeringat dan lengket. Aku langsung mencuci muka dan mengambil air wudhu untuk membersihkannya. Setelah kejadian itu, aku menceritakan hal ini ke temanku dan bertanya apakah hal ini ada hubungannya dengan tukang bubur itu. Temanku berkata bisa saja itu terjadi karena temanku pun juga dihantui saat mengedit foto yang kuberikan. Semenjak kejadian itu, aku pun tidak menceritakan kejadian ini kepada siapa-siapa, termasuk ke ibuku dan hanya kepada temanku. Sampai cerita ini kutulis, aku tidak pernah kembali ke tukang bubur itu. Sampai saat ini, tukang bubur itu pun masih berjualan. Entah benar atau tidak, sosok itu sebagai penglaris tukang bubur itu, aku sudah tidak peduli dan tidak ingin datang lagi.